Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kami kelompok 6 terdiri dari 4 siswa, yaitu saya sendiri, Nini Utami Tias, 2 Putri Kartikasari, 3 Dwi Septiana, 4 Farida Rahmawati. Pokok bahasan di kelompok 6 adalah pola pikir, metode ilmiah, dan langkah penelitian. Tujuan dari pokok bahasannya diharapkan para mahasiswa memahami keterkaitan antara berpikir ilmiah dengan kegiatan penelitian. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Kartikasari. Pengertian pola pikir metode ilmiah menurut Sen bahwa metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan berpikir adalah kegiatan mental yang menghasilkan pengetahuan. Karena itu, metode ilmiah merupakan ekspresi tentang cara bekerja pikiran. Dengan cara bekerja itu, maka pengetahuan yang dihasilkan diharapkan dapat memiliki karakteristik khusus sebagai ilmu yang sifatnya rasional, teruji, dan memungkinkan tubuh pengetahuan yang tersusun merupakan pengetahuan yang dapat diandalkan. Pikir yang tercakup dalam metode ilmiah dapat dijabarkan ke dalam beberapa langkah yang mencerminkan tahap-tahap kegiatan penelitian ilmiah. Alur pikir metode ilmiah dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Perumusan masalah yang merupakan pertanyaan mengenai objek empiris yang jelas batas-batasnya, serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya. 2. Penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis yang merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling mengait dan membentuk konsentrasi permasalahan. 3. Perumusan hipotesis yang merupakan jawaban sementara atau dugaan terhadap pertanyaan yang diajukan yang materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan. 4. Pengujian hipotesis yang merupakan pengumpulan fakta yang relevan dengan hasil hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta-fakta yang mendukung. 5. Penarikan kesimpulan yang merupakan penilaian apakah suatu hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima sekiranya. Dalam proses pengujian pendapat fakta yang cukup mendukung hipotesis, maka hipotesis itu diterima sebaliknya. Sekiranya dalam hipotesis itu diterima dalam proses pengujian tidak terdapat fakta yang mendukung hipotesis, maka hipotesis itu ditolak. Berpikir ilmiah ada 4. 1. Pengajuan masalah. 2. Membuat hipotesis. 3. Mengumpulkan data dari lapangan. 4. Membuat kesimpulan. Kerangka dasar penelitian ada 1. Langkah 1A. Mempelajari konsep, teori, prinsip yang ada dalam kasana ilmu. Langkah 1B. Mengamati gejala peristiwa yang ada di lapangan. Kemudian merumuskan masalah penelitian dan menerapkan variabel. Selanjutnya mengidentifikasi kemungkinan jawaban masalah melalui kajian teori yang relevan. Langkah 4 menetapkan jawaban sementara yang paling mungkin dalam bentuk hipotesis. Langkah 5 menetapkan rancangan verifikasi data atau metodologi yang mencakup metode instrumen, sampel, dan teknik analisis. Langkah 6, apabila sudah siap, laksanakan pengumpulan data di lapangan.
Langkah 7, pengolahan data dan analisis. Data dilakukan pengujian hipotesis dan penarikan kesimpulan. Langkah 8, penulisan laporan dengan menggunakan tata cara yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah. Nah, untuk kesimpulan, bahwa metode penelitian dapat terlaksanakan apabila telah melalui proses berpikir yang melahirkan sebuah pengetahuan disertai langkah-langkah yang sistematis, antara lain pengajuan masalah, membuat hipotesis, pengumpulan data dari lapangan, serta membuat kesimpulan, sehingga pada akhirnya terbentuk sebuah metode penelitian yang baik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.